Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin kita sekalipun masih online. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan kekhidmatan kita di dalam mengkaji ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam tentu kita panjatkan, semoga Allah senantiasa mencurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini adalah Senin pertama. Seperti biasa, kajian kita di Senin pertama adalah menggali atau mengkaji isi dari kitab Min Muqawimatul Nafsiyah. Ini kitabnya ibu-ibu rahimakumullah. Semoga kita diberikan semangat, istiqomah, dan Allah memberikan usia ya, sampai kita kemudian mudah-mudahan bisa sampai tamat kita mengkaji kitab ini. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di bab kedua, karena sebelumnya bulan lalu kita Zoom sehingga tidak ada kajian muqawimat. Kemudian berarti ini melanjutkan hari Desember ya. Dan kita akan mengerjakan pada bab kedua, yaitu ta'ahadu al-Qur'an al-Karim ya. Ta'ahadu al-Qur'an al-Karim, yaitu memelihara Al-Quran. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mencintai Al-Quran, mempelajarinya, dan tentu mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang akan kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat, khususnya kepada Umi yang memberikan tausiah, juga barangkali ada manfaatnya buat ibu-ibu semua. Mari kita simak baik-baik, luruskan niat kita. Semata-mata kita menghadiri kajian ini adalah untuk menimba ilmu agar Allah senantiasa melimpahkan ridhonya, melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Quranul Karim huwa kalamullah subhanahu anzalahu ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil wahyi Jibril alaihi salam lafdhan wa ma'na manqul lana naqlan mutawatiran. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam atau perkataan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril, baik lafaznya maupun maknanya, yang datang kepada kita secara mutawatir, secara pasti, secara meyakinkan. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah rekaannya atau karangannya Nabi Muhammad. Allah sendiri di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 berfirman, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Jadi jangan khawatir, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang akan terpelihara, yang akan terpelihara hingga akhir zaman, hingga yaumil kiamat. Tidak akan ada yang bisa memalsukan atau merekayasa Al-Quran, membuatnya apalagi membuat yang semisalnya bahkan hanya satu ayat pun tidak bisa. Ini sering ya diungkap di majelis-majelis bahwasanya orang-orang pada waktu itu, yaitu orang-orang Quraisy, berupaya untuk bisa menandingi Al-Quran. Mereka tidak bisa, bahkan hanya satu ayat sekalipun mereka tidak bisa. Al-Quran ini adalah kalam yang mulia, sehingga Allah mengatakan bahwa siapa yang membacanya itu adalah ibadah, sekaligus juga dia adalah kitab yang akan mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Jadi sekali lagi ya, Al-Quran itu bisa menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Dia adalah sebaik-baik bekal bagi setiap muslim. Lebih lagi bagi kita semua yang betul-betul meyakini, ya rajin ke pengajian. Maka Al-Quran itu
adalah bekal buat kita semua. Dengan Al-Quran hati akan menjadi hidup. Dengan Al-Quran semua sandaran akan semakin kokoh. Kita merasa yakin, merasa kuat. Kenapa? Karena sandaran kita adalah Al-Quran. Nah, siapapun yang kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai bekal, maka dia akan kokoh berjalan di dunia. Dia akan senantiasa mengatakan yang hak, tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela, semata-mata karena Allah. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana kemudian dulu para sahabat Rasulullah SAW mengarungi kehidupan dakwah, memperjuangkan Islam. Mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa menelaah ayat-ayatnya, membacanya dengan sungguh-sungguh, mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Para salafus soleh, orang-orang terdahulu senantiasa bergetar ketika Ketika ayat-ayat azab dibacakan. Dan hati mereka senang ketika mendengar ayat-ayat rahmat. Nah, Bu, jadi kalau dulu itu para sahabat itu bergetar, takut ketika mendengar ayat-ayat azab. Kalau kita kan kadang-kadang lempeng ya Bu ya. Kadang-kadang kita lempeng mendengarkan ayat-ayat azab. Kemudian air mata mereka bercucuran karena tunduk terhadap kemukjizatan Al-Quran. Juga tunduk terhadap keagungannya, serta patuh akan hukum-hukum dan hikmah yang ada di dalamnya. Para sahabat yang mulia dulu menerima Al-Quran langsung dari Rasulullah, ya. Jadi langsung yang mengatakannya adalah Rasulullah, langsung mendapatkannya dari Rasulullah, sehingga ayat-ayatnya begitu menghujam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Karena memang generasi salaf adalah generasi pilihan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita yang hari ini hidup yang jauh masanya, rentangnya dari masa Rasulullah dan para sahabat, tentu pasti bisa memiliki kemuliaan seperti mereka. Asal syaratnya adalah apa? Syaratnya sebagaimana mereka, kita pun menjadikan Al-Quran sebagai tempat kita bersandar, sebagai rujukan kita di dalam sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjadikan Al-Quran itu selalu terdepan, sekali lagi, terdepan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dibaca, akan tetapi juga diterjemahkan artinya, dibaca artinya, dan kemudian diamalkannya. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan menginjak agar kita lebih terhujam lagi, lebih kalau bahasa Sunda itu kabita, ya, lebih tertarik lagi dengan kemuliaan dan keagungan Al-Quran, sehingga akan menggerakkan diri kita untuk bersungguh-sungguh membacanya, menerjemahkannya, mempelajarinya. Maka berikut ini nanti akan dibacakan dalil-dalil seputar Al-Quran, baik dari Al-Quran itu sendiri maupun dari Al-Hadis. Ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabiran. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi kedatangan Al-Quran ini adalah kabar gembira, ibu-ibu sekalian, untuk orang-orang mukmin, ya. Maka alangkah ruginya ketika seseorang yang mengaku muslim dia lebih mencintai bacaan lain selain bacaan Al-Quran. Alangkah ruginya dia seorang muslim yang mengaku muslim, ya, tetapi dia lebih mencintai tuntunan dari yang selain Al-Quran. Al-Quran jarang dibaca, sedangkan yang lain sering dibaca. Al-Quran jarang disimak, yang lain sering disimak. Nauzubillah, ya. InsyaAllah jamaah sekalian, pastilah kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, dalam Quran surat Ibrahim ayat 1, Allah pun berfirman, ya, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Allah, jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi ibu-ibu, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk ini dulu ketika masa Rasulullah diangkat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, bagaimana masyarakat itu dalam keadaan jahiliyah, aturan-aturannya ibu-ibu, hukum-hukumnya yang diterapkan itu adalah hukum-hukum jahiliyah. Sebagai contoh misalnya ya, bahwa melahirkan perempuan, anak perempuan itu adalah yang hina, sehingga kebiasaan menyiksa, mengubur bayi perempuan hidup-hidup itu sering dilakukan ya oleh sebagian orang yang kemudian merasa bahwa ini adalah aib. Demikian pula bagaimana hukum jahiliyah telah merendahkan kedudukan wanita ya, merendahkan perempuan di dalam rumah tangga. Demikian pula dengan akidah ya, kepercayaan yang masih penuh dengan kesyirikan, kemusyrikan, penuh dengan adat istiadat yang sangat kotor ya, yang sangat hina. Nah, datanglah kemudian Islam ya dengan Al-Quran, dengan wahyu yang kemudian itu memberikan petunjuk, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, siapapun yang ingin mendapatkan cahaya kebaikan, kebenaran, maka bacalah Al-Quran ya, karena di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang mulia buat kita semua. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, kita akan menginjak kepada hadis ya. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah, orang yang terbaik di antara kalian, ini ada kata-kata khairukum ya, man ta'allama adalah orang yang mempelajari al-Qur'ana, Quran. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran itu dikatakan oleh Allah sebagai orang yang terbaik. Nah, kemudian wa'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Maka ibu-ibu, kita mengajarkan orang lain Al-Quran itu adalah pahala yang luar biasa ya. Kita punya anak ya Bu ya, tentu anak-anak kita katakan harus dong mereka bisa membaca Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran. Dan jangan sampai ibu-ibu, anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran itu semuanya diserahkan kepada guru ngaji, semuanya diserahkan kepada orang lain. Rugi kita sebagai seorang ibu tidak mendapatkan posisi yang mulia sebagai pendidik Al-Quran buat anak-anak kita. Jadi boleh tidak anak-anak kita dititipkan ke TPA ya untuk belajar Iqra dan lain-lain? Boleh Bu, boleh. Tapi jangan sampai kita pun tidak menjadi pengajar utamanya. Jadi alangkah lebih baik mereka belajar di TPA, di rumah pun justru mereka mendapatkan pendidikan mendasar. Bahkan kalau bisa, kitalah sebetulnya melalui lisan kita, anak-anak kita bisa mengenal alif, ba, ta, sa, alif, fathah, a, alif, kasroh, i, dan seterusnya. Kita yang memperkenalkannya karena kita ingin anak kita lebih pintar, lebih baik lagi bacaannya, lebih benar, lalu kita titipkan ya kepada TPA agar mereka juga mendapatkan teman, mendapatkan suasana yang lebih kondusif. Itu tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai ya ada ceritanya anak-anak kita tidak pernah mendengarkan ibunya mengajarkan melalui lisannya langsung, minimalnya ngajak ngaji bareng, walaupun terbata-bata, walaupun masih belajar, itu akan menjadi catatan tersendiri kemuliaan seorang ibu. Apalah nanti ketika kita di yaumil hisab bersua dengan Allah, ketika kita diperlihatkan rekaman-rekaman pendidikan agama kita terhadap anak-anak kita, kita nyaris tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah min zalik. InsyaAllah kalau ibu-ibu jamaah Baitul Ilmi, pastilah kita tahu ya ilmunya. Paling tidak kalaupun kita belajar, kita pun tidak berhenti untuk senantiasa mengajak anak-anak juga belajar Al-Quran ya. Sekali lagi, jangan sampai anak-anak kita tidak diajarkan Al-Quran oleh kita. Hadis berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, ini adalah hadis penyemangat yang
yakin ya yang sering dengar ceramah Umi ini paling sering sekali dibacakan di dalam majelis-majelis. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, katanya, falahu, maka bagi dia itu dengan Al-Quran tersebut bihi hasanatun, itu akan dibalas dengan satu kebaikan. Nah, wal hasanatu, katanya, dan satu kebaikan itu bi'asri amsaliha, akan dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi siapa yang membaca satu huruf, Bu, di dalam Al-Quran, satu alif aja, Bu, alif, ba, ta, sa, itu akan dibalas dengan satu kebaikan. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah bahwa satu kebaikan itu nanti akan dilipatkan, akan menjadi 10 kali lipat, atau dengan kata lain satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Nah, Rasulullah mengatakan, la aqulu, katanya, aku tidak mengatakan alif lam mimun harfun, alif lam mim itu satu huruf, katanya. Jadi bayangkan ya, alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf, walakin alifun harfun, katanya, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, atau kalau dikalikan dengan kebaikan maka menjadi 30 kebaikan. Bayangkan 3 huruf saja yang dibaca di dalam dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kemudian satu baris, ini yang sering Umi katakan juga ya, satu baris itu terdiri dari 50 sampai dengan 58 huruf. Berarti kita sudah mendapatkan kebaikan 580 kebaikan satu baris dari Al-Quran. Bagaimana kalau dia membaca Al-Qurannya 2 baris, 3 baris, satu halaman, ya, yang rata-rata kalau satu halaman itu ada yang 15 baris ya. Nah, tergantung metode penulisan Al-Qurannya ya, peletakannya. Itu berarti banyak sekali dong, banyak. Boleh nggak kita pede? Boleh nggak kita pede? Kalau Umi katakan bukan pede, tapi mengatakannya kita semangat ya. Karena kalau pede masih banyak, Bu, amal-amal yang lain yang kemudian kita juga harus memerlukan koreksi. Barangkali ini baru dari bacaan Al-Quran, tapi kita lalai, maksiat di dalam perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi kita ini judulnya adalah semangat. Ya Allah, semangat saya mengumpulkan pahala, semangat saya mencari ridho Allah dengan membaca Al-Quran. Maka nanti kita akan bersemangat lagi membaca Al-Quran. Yang tadinya 1 halaman, kita jadi 2 halaman. Kenapa? Karena kata Umi di dalam hadis Rasulullah bahwa 1 huruf itu 10 kebaikan. Wah, saya mau dapat banyak. Silakan ya, sekali-kali boleh. Kalau kita untuk memotivasi anak, atau mungkin kita juga belum termotivasi, boleh ibu nanti hitung hurufnya 1 baris, nanti kalikan dengan baris yang ibu baca, kalikan dengan halaman yang ibu baca, nanti kalikan 10, ibu akan tercengang, ternyata saya mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran ini banyak sekali. Hanya hati-hati, tidak boleh kemudian uzub, tidak boleh takabur sampai dibuat status ya. Wah, saya baca Quran sekian. Karena harus dijaga juga keikhlasannya. Ini hanya sekedar memotivasi ya, terutama ini kepada yang sedang belajar ya, dan yang lagi futur, lagi malas baca Al-Quran. Maka dengan mengingat hadis dari At-Tirmizi ya, dari Abdullah bin Mas'ud ini kita akan termotivasi. Kemudian yang berikutnya, ini dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Quran, katanya orang yang mahir dengan Al-Quran, artinya dia mahir itu dia benar ya, membacanya benar, kaidah tajwidnya benar, makhrajnya itu benar. Jadi ada makhraj, ada tajwid ya Bu ya. Kalau makhraj itu namanya juga makhraj. Ini dari kata kharaja. Kharaja itu artinya keluar. Jadi bagaimana huruf itu keluar dari mulut kita ya, dari lisan kita. Bagaimana cara keluar huruf, perbedaan lafalnya, bunyinya seperti itu. Itu adalah makhraj. Bagaimana perbedaan kaf, kha, dan qaf. Nah, begitu ya. Itu adalah makhraj. Nah, tapi kalau tajwid ini terkait dengan kaidah tata cara membacanya yang benar.
Nah, ibu nanti ada belajar lagi tahsin ya. Ya ini tahsin kurang lebih juga mencakup makhraj dan tajwid. Nah, kalau qiraat itu melakukannya silakan saja ya. Hanya nanti kalau untuk qiraat ini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama. Artinya terkait dengan kehati-hatian kalau wanita ya. Jangan sampai suara bacaan Al-Quran kita itu justru menjadi sumber fitnah juga, karena kita melakukannya dengan sangat menarik sekali ya, sehingga kemudian membuat penasaran dan membuat ketertarikan lawan jenis. Nah, ini juga harus dijaga juga ya, karena ada perbedaan para ulama juga di dalam masalah suara wanita. Nah, sekali lagi kita kembali ke sini. Jadi kata Rasulullah, orang yang mahir dengan membaca Al-Quran yang tadinya yang benar makhrajnya, benar kaidah tata caranya, di sini dikatakan ma'a safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama dengan rombongan para malaikat bararah, malaikat yang mulia. Jadi nanti orang yang benar nih ngajinya udah mahir, dia nanti akan bersama dengan rombongan malaikat ya yang senantiasa mulia dan berbuat baik. Nah, kemudian walladzina yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an wahwa, sedangkan dia itu ya ta'ta'u fihi, katanya ya, terbata-bata. Nah, sedang dia itu terbata-bata fihi, di dalamnya. Nah, di sini dikatakan syakun lahu ajroni. Nah, dia tetap nih luar biasa nih baiknya. Dia terbata-bata, kemudian dia juga merasa syakun, merasa berat, maka lahu baginya itu ajroni, 2 pahala. Jadi jangan khawatir ya. Ini yang sedang belajar, yang masih terbata-bata, justru pahalanya 2. Maksudnya 2 sisi ya, 2 dari sisi belajar dan 2 dari sisi membacanya. Nah, kemudian yang berikutnya masih dari hadis Rasulullah SAW ya, satu hadis lagi dalam bagian ini, nanti kita lanjutkan ya Bu ya. Nah, di sini dikatakan innal ladzina laisa fi jawfih syai'un minal Qur'an, katanya. Innal ladzina, sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi syai'un, yang di dalam hatinya, di dalam hati yang paling dalam, jawf ya, dalam hatinya ini tidak ada, laisa katanya, syai'un, tidak ada sesuatu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Artinya dia tidak punya hafalan 1 ayat pun, sedikit pun ya, enggak punya ingatan kepada Al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan maka itu seperti kalbaitil kharib, itu seperti rumah yang roboh. Jadi dia punya rumah tapi roboh rumahnya. Kenapa? Karena penyangganya tidak ada, Al-Qur'annya tidak ada di dalam hatinya ya, sehingga hatinya itu roboh. Itu hadis ya. Mudah-mudahan kita senantiasa tersemangat ini dengan hadis bagian 1 ini. Yang berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, katanya. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumal kiamat, pada hari kiamat nanti, syafi'an li sahibihi, akan menjadi syafaat, pembelaan bagi ahlinya. Maksudnya li sahibihi atau ahlinya itu siapa? Ahlinya itu adalah yang membacanya, yang mengamalkannya. Jadi kalau ditanya apa saja yang bisa memberikan syafaat, ya syafaat atau pembelaan kepada kita nanti ketika di yaumil kiamat. Nah, selain syafaat dari Rasulullah tentunya, nah ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nanti bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamat. Ya Allah ya, bagaimana kita tidak tertarik Bu? Nanti di yaumil kiamat kita itu urusan itu berat, urusan itu hebat, kita itu sengsara. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita membutuhkan pembelaan, maka Al-Quran akan senantiasa berkata, aku akan memberikan syafaat kepadamu karena dulu engkau ketika di dunia rajin, gemar mengamalkan aku, gemar membaca dari apa-apa yang ada padaku. Seperti itu memberikan syafaat. InsyaAllah ya ibu-ibu jamaah Baitul Ilmi, kita senantiasa senang dengan Al-Quran ya, jangan sampai Al-Quran ini kita abaikan, karena Al-Quranlah salah satu yang akan menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan bahwa
Al-Quran itu adalah syafi'un musyafa'un, ini sama dengan yang tadi ya, adalah pembela dan bisa dimintai pembelaan ya. Jadi bisa diberikan dimintai pembelaan karena karena Al-Quran itu adalah kitab yang mahil dan musodak. Artinya di sini dikatakan bahwa mahil itu dia itu adalah Al-Quran yang akan membawa pembacanya katanya menuju Allah ya. Dan kemudian dia bisa mengalahkan kebatilan. Sedangkan musodik dia artinya bisa membenarkan. Nah seperti itu ya. Artinya Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah siapa saja kata yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, artinya menjadikan imam ya, menjadikan pedoman, maka ia akan menuntunnya ke surga. Tetapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, artinya tidak diraya Al-Quran itu, tidak dijadikan pedoman, diabaikan, diacuhkan, maka ia katanya akan menggiringnya ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, ini ada hadis dari Abu Daud dan At-Tirmizi ya, di mana Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibihil Quran. Katanya akan dikatakan nanti di yaumil akhir ya, berkata kepada sahibil Al-Quran, kepada yang suka membaca Al-Quran, senantiasa mengamalkan Al-Quran, senantiasa mendakwahkan Al-Quran. Pokoknya intinya adalah sahib ya, pengamal Al-Quran. Nah apa yang dikatakan kepada sahibnya Al-Quran? Nah ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra, baca gitu ya. Warataqi waratil kama kunta turattilu fid dunya. Masya Allah ya. Katanya Iqra, bacalah Al-Quran. Kemudian wartaqi. Nah, kemudian naiklah terus. Dan waratil, dan bacalah secara tartil. Kama kunta, sebagaimana dulu engkau katanya turattilu, tartil juga membaca Al-Quran ya ketika di dunia, fit dunya. Nah ini jadi disuruh membaca terus nih sama Allah ya dengan tartil di akhirat itu. Nah, fa inna manzilataka, ini kalimatnya ya. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya inna manzilataka, tempatmu itu adalah inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya tempatmu itu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Maksudnya apa? Maksudnya tempat kelak di akhirat ini itu salah satunya akan tergantung pada sedikit banyaknya bacaan Al-Quran kita di dunia, pengamalan Al-Quran kita di dunia. Semakin banyak maka akan semakin tinggi. Nah itu ya, makanya di dalam hadis ini dikatakan wartaqi, dan naiklah sesuai dengan bacaan yang engkau baca ya di dunia ini. Insyaallah ya Bu ya, kalau kita nih sehari hanya satu ayat, mungkin tempat kita 1 meter. Kalau kita nambah lagi bacaan Al-Quran kita akan ditambah lagi sama Allah. Suruh naik. Sampai mana? Sampai ke tempat yang paling tinggi. Dan ini tinggi dan rendahnya tentu ini adalah menunjukkan kemuliaan ya. Sekali lagi, ini semua hadis ini adalah penawar buat kita ya, penawar agar membujuk kita supaya kita itu gemar membaca Al-Quran, mengamalkannya tentu ya, dan mendakwahkannya. Hadis berikutnya, hadis dari riwayat Ahmad dan Tabrani ya. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran katanya, wa'amalu bihi, dan beramalah dengan Al-Quran. Jadi ini perintah untuk membaca kemudian mengamalkannya. Wala tajfu anhu, dan janganlah kalian menolaknya. Artinya menolak apa-apa yang berasal dari Al-Quran. Sekali lagi, jangan sampai kita menolak apa yang berasal dari Al-Quran. Semua yang berasal dari Al-Quran itu adalah kalam Allah, dan kita harus sami'na wa ata'na. Ibu-ibu paling gak suka misalnya ayat apa? Ayat apa Bu? Ada yang gak suka ayat waris karena wanita hanya dapat setengah dari laki-laki. Gak boleh. Kita gak boleh menolaknya ya. Itu adalah ayat yang tertera. Ibu-ibu gak suka dengan ayat poligami. Gak boleh. Kita gak boleh menolak ayat poligami, karena
dalam Al-Quran ada ayat poligami. Kemudian juga dan yang lain ada ayat perang, kita nggak suka dengan ayat perang. Ada perintah-perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ada yang nggak suka dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini ya, misalnya nggak suka tuh di grup PI itu kadang-kadang isinya itu postingannya itu kok seperti ngeritik kepada pemerintah. Nah gitu ya, memberikan masukan kepada pemerintah. Nah itu adalah bagian dari dakwah ya, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban kita. Banyak orang Bu di dalam dakwah ini yang mudah kalau amar ma'ruf, menyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh zakat, tapi kalau mencegah kemungkaran itu sedikit. Kenapa? Karena mencegah kemungkaran itu beresiko, sehingga banyak yang tidak melakukannya. Ustadz pun banyak Bu yang hanya sekedar kemudian mengamar ma'ruf saja. Nahi mungkarnya susah, nahi mungkarnya berat ya, karena banyak konsekuensi, banyak banyak beresiko seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran wal takum minkum ummatu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada pihak-pihak siapapun yang kemudian mau melakukan kemungkaran, kita kasih masukan, kita kasih kritikan, kita cela perbuatannya, kebijakannya, itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ini kadang-kadang dimaknai sebagai bentuk keharaman oleh sebagian orang. Tidak boleh mengkritik penguasa, tidak boleh menjelek-jelekan penguasa. Ya kalau penguasanya baik mah nggak boleh Bu dijelek-jelekan. Kalau penguasanya sesuai dengan syariah nggak boleh dijelek-jelekan. Bahkan kita harus memuliakannya, harus mengamalkannya ya. Tapi ketika kebijakan itu bertentangan dengan syariat, apalagi kemudian menghinakan ajaran Islam, maka kita wajib memberikan masukan. Ya tentu dengan cara-cara yang ma'ruf. Tapi cara yang ma'ruf itu yang seperti apa? Cara-cara yang ma'ruf ya mau tidak mau harus diberikan tahu yang seharusnya seperti apa. Jadi kalau kita mengkoreksi siapapun sebetulnya, termasuk pemerintah, termasuk kebijakan pemerintah itu dalam rangka kita menyayangi, ingin meluruskan yang bengkok menjadi lurus ya, ingin meluruskan yang bengkok menjadi lurus, dan itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah tadi ya, jangan sampai menolaknya. Kemudian yang berikutnya dikatakan wala taghlu ya, dan janganlah kalian itu taghlu fihi, melebih-lebihkan. Ini dalam bacaannya, dalam membacanya jangan melebihkan. Jadi terlalu tajwidnya melebih-lebihkan dalam kaidah tajwidnya, dalam kaidah dalam kaidah makhrajnya dan seterusnya. Ini ada aturannya, jangan dilebih-lebihkan, jangan ditambah-tambah. Nah kemudian juga di sini dikatakan berlebih-lebihan di dalam mendakwahkannya, dalam arti berlebih-lebihan mendakwahkan itu keluar dari koridor syariat ya. Al-Qur'annya bunyinya begini sama kita direkayasa, ditambah-tambahin, bahkan kemudian dimanipulasi. Nauzubillah, itu nggak boleh ya, karena itu termasuk dalam kategori seperti ini. Nah kemudian di sini dikatakan wala ta'kulu wala tastaksiru bihi, dan janganlah kalian makan dari Al-Quran ini, dan janganlah menumpuk-numpuk harta dengannya. Nah, yang dimaksud makan di sini atau jangan menumpuk harta dengannya, artinya menjadikan Al-Quran ini sebagai tempat kita menggantungkan kehidupan dunia. Nah itu tidak boleh ya. Atau nanti senada juga dengan nas lain ya, terkait dengan janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah. Nah itu ya, jadi kita tidak boleh menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia, karena kita ingin kepentingan bisnis kita, kepentingan dunia kita lah, pokoknya kedudukan kita, jabatan kita. Lantas kita suka menyetir, merekayasa, sekali lagi merekayasa isi-isi Al-Quran sesuai dengan kepentingan kita. Nah itu nggak boleh ya. Nah adapun
dalam arti kita mendapatkan upah mengajarkan Al-Quran itu diperkenankan. Ini dalilnya tentu apa yang dilakukan oleh para sahabat ya, bahwa pada zaman Umar banyak orang-orang yang digaji oleh Khalifah Umar bin Khattab karena mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau mengajarkan Al-Quran itu konteksnya adalah ajir wal mustajir ya, ijaroh, yang mengupah dan yang diupah. Ini anak saya nggak bisa baca Al-Quran, ajarin ya, kita berakad nih sebulannya ibu karena mengajarkan Al-Quran saya ingin anak saya bisa tamat Iqra 1, Iqra 2, berapa gajinya sebulan? Gajinya sebulan misalnya 500.000 seperti itu. Ini mengajarkan Al-Quran tidak menjadi masalah, tidak apa-apa. Menggaji kemudian juga yang menerima tidak mengapa mendapatkan upah, karena itu adalah bab mengajarkan ya. Sekalipun saya mah nggak mau digaji, saya mah nggak mau dapat upah karena mengajar lillahi ta'ala seperti itu ya, nggak masalah juga ya. Itu karena ingin menggapai ridho Allah semata ya, semata-mata dia tidak mau diupah. Itu adalah sebuah pilihan ya. Berijaroh adalah pilihan, tidak berijaroh dalam arti diberikan ujroh, upah juga menjadi pilihan seperti itu ya. Nah yang tidak boleh itu adalah kemudian menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini disetir, direkayasa untuk kepentingan dunia mereka. Nah kalau dalam mengajarkan itu tidak menjadi masalah ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini hadis berikutnya adalah hadis dari Bukhari dan Muslim ya. Perumpamaan orang yang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utruja. Jadi orang yang gemar membaca Al-Quran itu seperti buah utruja, rasanya enak, baunya harum. Ya ini kemarin kan sudah dibahas ya, sudah ada yang posting ya kalau nggak salah, buah utruja seperti apa. Kemudian perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia mukmin tapi nggak mau baca Al-Quran, itu katanya seperti buah tamr ya, kurma. Rasanya sih enak tapi tidak wangi gitu ya. Dia tidak membaca Al-Quran nih orang mukmin tapi tidak mau baca Al-Quran. Nah ada lagi kemudian orang munafik yang baca Al-Quran, dia munafik tapi membaca Al-Quran, itu katanya seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Kemudian ada juga perumpamaannya adalah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Sudah munafik tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, baunya tidak harum, rasanya pun pahit. Nauzubillah ya. Jadi kalau dilihat kita tentu ingin yang enak baunya ya, rasanya enak ya, kemudian baunya pun harum. Yaitu apa? Perumpamaan buah utruja. Satu hadis terakhir, ibu-ibu rahimakumullah ya. Ini adalah hadis Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Nah, kata Rasulullah, ta'ahadu al-Qur'ana. Peliharalah hafalan Al-Quran. Sebab katanya demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, di sini dikatakan bahwasanya lahuwa asyaddu taflatan minal ibili fi uquliha, bahwa Al-Quran itu katanya lebih cepat lepasnya ya, maksudnya dari ingatan ya, daripada lepasnya unta dari tambatannya. Jadi lepasnya unta dari talinya yang ditambatkan pada pada pohon mungkin ya, pada tambatannya seperti itu. Katanya di situ itu nggak seberapa dibandingkan dengan Al-Quran yang kemudian lebih cepat hilang. Memang ini dirasa ya, apalagi kemudian kalau faktor usia. Faktor usia. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran kadang-kadang dengan susah payah kita kemudian bisa menghafal, alhamdulillah ya. Kalau kita tidak murojaah, kita tidak terus mengulang-ulang bacaan Al-Quran kita, maka demikian cepat hilangnya. Yang susah itu katanya memeliharanya. Kalau belajar menghafalnya mudah. Ini kata anak-anak ya, kata anak-anak muda maksudnya. Belajarnya mah mudah, tapi yang susah itu adalah menjaganya. Menjaganya lebih susah. Maka kalau kita mah ya belajarnya juga susah kadang-kadang. Kemudian menghafalnya susah, tadi ya menjaganya juga susah. Tapi jangan semangat, jangan patah semangat ibu-ibu rahimakumullah. Kita semangat selalu tambah hafalan kita walaupun pelan sekali ya. Kita baru hafal misalnya suratnya sampai Al-Ahzab, kita tingkatin lagi sehingga nanti kita punya target seumur hidup kita, maka kita akan terus menambah hafalan kita.
di murojaah ya Bu ya. Karena di sini dikatakan bahwa tadi ingatan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya. Cara yang efektif salah satunya buat kita para ibu yang susah sekali menghafal, maka kalau kita sudah agak lancar, sudah 12 kali baca, kemudian kita agak lancar, kita terus murojaah setiap harinya, nanti dipakai di dalam bacaan sholat ya. Jadi sholat itu jangan kulhu lagi, anas lagi, al-falak lagi, tapi kita tingkatkan. Wah ini, tadi ya ada Al-Quran surat Al-Hijr, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Boleh nggak dibaca di dalam sholat sebagai bagian dari membaca ayat? Boleh, silakan. Boleh nggak satu ayat? Boleh, silakan. Ya, silakan menghafal Al-Quran nanti dibaca ketika sholat. Boleh nggak kalau di dalam sholat nanti cuman alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin? Boleh nggak? Boleh, silahkan ya. Cuman jangan keterlaluan ya, cuman alif lam mim doang. Nah itu ibu-ibu, semoga kita sekali lagi semangat menghafal Al-Quran. Ibu-ibu rahimakumullah, itu saja dalil-dalil seputar memelihara Al-Quran. Semoga kita senantiasa diberikan semangat untuk senantiasa membaca Al-Quran, menerjemahkannya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan tentu mendakwahkannya ya. Semoga ibu-ibu kita nih di akhir pertemuan ini menjadi renungan buat kita semua. Jangan sampai Al-Quran itu hanya disimpan di rak-rak kita ya, apalagi sampai dipenuhi dengan debu. Kita memiliki terjemahan tapi tidak pernah dibaca, tetapi kita akan menghiasi kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari dengan selalu menjadikan Al-Quran itu adalah mushaf, buku atau kitab terdekat yang mudah untuk kemudian kita baca, mudah kita dapatkan dimanapun kapanpun kita senantiasa membaca Al-Quran. Kita berharap kita merasakan ya benar-benar hikmah berkahnya dari Al-Quran, agar rasa kita menjadi enak dan bau kita menjadi harum mewangi. Nah itu seperti itu, dan kita ingin tentu nanti di akhirat seperti tadi ya dikatakan di hadis, bacalah Iqra, kemudian juga naiklah terus. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah yang agung, meraih kebahagiaan yang tiada taranya, kemudian mendapatkan ridho Allah karena kita dekat dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa basyiril mu'minin, bergembiralah wahai orang-orang yang beriman, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.